Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali lagi bersama saya Habibi di channel Pusdiklat PKU Muhammadiyah. Seperti yang tadi saya sampaikan, di kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan Ibu Nuri selaku Kepala Pusdiklat PKU Muhammadiyah, dan kita akan bahas lebih detail mengenai Pusdiklat PKU Muhammadiyah. Nah, Bu Nuri, mungkin bisa diberitahu pada sahabat kita ini lagi ada di mana sih, Bu? Pusdiklat Muhammadiyah ini ada di mana sih, Bu? Silakan, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan salam kenal untuk sahabat semuanya yang sedang menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan ini lebih mengakrabkan kita. Jadi Pak Habibi, kita saat ini ada di Pusdiklat PKU Muhammadiyah Jakarta. Untuk lebih tepatnya, para sahabat yang belum mengetahui letak di mana Pusdiklat saat ini ada di Jalan Cempaka Putih Tengah 6 nomor 4. Lebih pas lagi di samping Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Warna gedungnya sudah tidak bisa dilupakan, berciri khas warna orange. Nah, monggo kalau silahkan mampir, silahkan Pak. Baik Ibu, berarti di Cempaka Putih ya, sahabat yang ingin Cempaka Putih Tengah. Cempaka Putih Tengah. Beda tuh Bu, kalau Cempaka Putih aja berarti ya? Ada Cempaka Putih Timur, ada Cempaka Putih Tengah. Baik, jangan sampai salah. Nah, kita lanjut ya Ibu ya. Nah, Pusdiklat ini bidang usahanya apa aja sih Bu? Kalau Pusdiklat ini memang agak sedikit berbeda dengan Pusdiklat yang lain. Jadi bidang usaha yang diamanahkan kepada kami adalah yang pertama tentunya terkait dengan pelatihan dan juga pembelajaran. Kemudian kami juga menyewakan tempat untuk perkantoran, baik secara stay maupun virtual, Pak Bibi. Iya, silakan nanti kalau masih ada teman-teman yang kami masih ada beberapa slot ruang bisa untuk perkantoran dan juga bisa untuk ruang pertemuan saja. Kemudian kami juga menyewakan auditorium, Pak Bibi. Kemudian juga kami menyewakan tempat untuk tenan-tenan makanan yang kami kumpulkan di lantai bawah, yaitu modelnya seperti kantin. Kemudian kami juga ada penginapan. Insya Allah kami fasilitasi semuanya semata-mata untuk melengkapi kebutuhan di Pusdiklat PKU Muhammadiyah. Oh baik, jadi sahabat yang barangkali punya usaha juga, kemudian sedang cari tempat usaha bisa juga Ibu ya? Bisa. Dan yang baru mau mulai tadi untuk virtualnya juga bisa di sini? Bisa. Kalau tidak punya kantor kemudian mau terjadi, kami bisa settingkan. Bisa. Nah tadi ada yang unik nih Bu, satu nih, penginapan. Nah ini gimana nih Bu, bisa dijelaskan penginapannya ini apakah untuk umum atau peserta pelatihan aja atau bagaimana Ibu? Baik Pak Bibi, jadi penginapan ini sebetulnya pada awalnya kami menyediakan untuk para peserta latih. Karena peserta latih kami banyak sekali dari daerah, dari luar kota. Ada dari Kalimantan, kemudian dari Irian, kemudian juga dari baik dari Jakarta maupun dari Jogja, tetapi karena pelatihan kami ini bisa dimulai juga berbulan-bulan, jadi mereka stay di sini. Jadi tidak hanya namun tidak hanya untuk para peserta latih saja, para pemirsa dan sahabat semuanya, tetapi kami juga menyediakan ketika karena kami mempunyai 40 tempat tidur atau 40 tempat tidur. Ya, Bu, ya? 40 tempat tidur, enggak ruangan tapi tempat tidur karena ada 12 ruang sebetulnya, 12 kamar gitu ya. Kalau sedang tidak ada pelatihan atau tidak ada peserta latih yang menginap, kami juga menyewakan tempat penginapan ini untuk para keluarga pasien yang sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Karena mereka tinggal juga di luar kota, maka kami fasilitasi untuk seperti guest house begitu. Monggo silahkan saja, boleh. Kemudian juga untuk para pemula kerja atau yang masih fresh graduate, cari-cari atau cari kos-kosan, bisa juga Pak. Untuk kalau kami sedang tidak ada pelatihan, kami juga menyewakan untuk mereka bisa per minggu, per bulan bisa. Baik, barangkali ada sahabat yang membutuhkan
sedang cari-cari kerja juga di Jakarta. Nah, boleh bisa langsung datang ke Pusdiklat, tanya-tanya, lihat fasilitasnya. Nah, kemudian tadi kan bahas juga Ibu tentang ada penyewaan tempat untuk makanan, berarti ada stand food gitu ya, stall food gitu ya, buat, seperti food court ya. ada food court seperti ya, itu. jadi bisa buat yang mau usaha makanan juga bisa juga ya Bu ya? Boleh, silahkan. Baik, ada. baik. Sahabat, kita lanjut tadi Ibu bahas juga utamanya berarti Pusdiklat tempat untuk pelatihan dong. Iya. Nah, ini baru-baru ini ada pelatihan apa aja Bu? Dan juga kedepannya sih mau ada pelatihan apa aja sih Bu? Kalau Pusdiklat kita kebetulan mendapat amanah sudah menyelenggarakan pelatihan untuk perawat hadi. Karena ini sudah lama berdirinya Pusdiklat ini, kami menyelenggarakan angkatan baru bisa menyelesaikan angkatan ke-32. Dan waiting list kami sudah sampai akhir 2024. Insya Allah ada 124 orang lagi yang memang harus dilatih karena sudah mendaftar sebagai waiting list untuk perawat hadi atau hemodialisa atau cuci darah gitulah kira-kira. Nah, ya itu saya baru mau tanya tuh tadi tuh hemodialisa tuh kan saya bukan tenaga kesehatan nih, mohon maaf sahabat ya. Kemudian kita lanjut juga nih Bu, tadi kan pelatihan. Nah, yang membedakan apa sih Bu Pusdiklat ini dengan tempat pelatihan lainnya barangkali Bu? Oke. Baik, jadi di tempat lain mungkin juga menyelenggarakan pelatihan yang sama, ya, tetapi karena mudah-mudahan tadi ada Ustadz Ziyad, ada Bu Emi sudah memberikan ada nilai-nilai yang lebih yang diberikan. Di antaranya adalah rohnya itu adalah al-Islam dan kemuhammadiyahan, gitu ya. Jadi di sini juga diberikan materi seperti itu. Kemudian pelatihan-pelatihan yang masih terus berkesinambungan sampai dengan saat ini, mungkin di tempat lain tidak secara kontinu, tapi kami sudah bisa menyelenggarakan secara terus-menerus, yaitu tentang tadi ya Pak Habibie ada pelatihan perawat hemodialisa. Kemudian kita juga sudah menyelenggarakan pelatihan perawat dasar kamar operasi atau kamar bedah. Gitu. Nah, itu apa tuh Bu? Coba dijelasin. Itu adalah bagaimana kita memberikan kompetensi kepada seorang perawat yang ditugaskan di kamar operasi, khususnya untuk perawat bedah gitu ya. Baik dari sisi skill, knowledge maupun dari sisi bagaimana mengimplementasikannya seperti itu. Ini kita sudah menyelenggarakan untuk angkatan yang ke-17. Insya Allah yang nanti 17. Kemudian perawat anestesi. Ini kita sudah selesai kemarin, hari ini kita menyelesaikan angkatan ke-13. Jadi awal Maret nanti kita akan menyelenggarakan angkatan yang ke-14 untuk perawat anestesi, perawat anestesi dasar. Kemudian kalau untuk yang perawatan kamar operasi, insya Allah nanti di tanggal 16 Januari ini adalah di batch yang ke-17. 18 sampai saya lupa, mohon maaf. Sudah banyak. Sudah sampai 18 atau 17 tadi. Iya. Dan kami menyelenggarakan juga kemarin mendapat amanah berkolaborasi dengan salah satu lembaga independen akreditasi rumah sakit yaitu LARSI. Kami menyelenggarakan pelatihan untuk calon survei rumah sakit. Jadi sudah sampai 5 batch. Kemudian sudah menyelenggarakan TOT untuk calon surveyor rumah sakit. Kami bekerja sama dengan LARSI. Iya. Jadi surveyor rumah sakit. Iya. Itu apa tuh Bu? Maksudnya gimana tuh? Saya soalnya belum paham ini sahabat, maaf. Jadi ini Pusdiklat ini mendapat tempat sebagai tempat penyelenggaraan pelatihan calon surveyor, calon yang akan menilai rumah sakit terkait dengan standar-standar akreditasi baik. rumah Berarti sakit yang ya. bisa kita katakan
dalam tanda kutip penjurinya gitu ya, tapi dilatihnya tuh di sini melalui pelatihan itu gitu ya Bu Iya, ya. tapi bukan penjuri ya. Oh, itu tempat terlalu melatih, tempat melatihnya, iya tempat pelatihan untuk mendapatkan calon sertifikasi baik. seorang surveyor akreditasi rumah sakit. Iya, ini iya, salah iya, satu iya. tempatnya di sini. Kami sudah Oke. pernah menyelenggarakan sampai 5 batch. Sampai 5 batch. Yes. Nah, kalau mau tahu itu Bu, tadi kan pelatihannya tuh banyak, ada yang hemodialisa, kemudian ada anestesi, bahkan sampai ke survei tadi juga. Kalau mau tahu mengikuti agendanya nih, katakanlah saya praktisi di bidang kesehatan, misalnya contoh ya Bu ya. Mau tahu tuh bagaimana sih Bu? Cara biar tahu, ini ada agenda apa ke depannya gimana? Oh ya, teman-teman, alhamdulillah terima kasih Pak Habibie diingatkan juga nih saya. Jadi kalau mau tahu tentang agenda dan kegiatan Pusdiklat PKU Muhammadiyah Jakarta, teman-teman juga bisa bergabung ke Instagram kita maupun ke web kita. Nah, ini bisa kemudian nanti lihat, Instagram, kemudian juga di YouTube di ini sini nanti website. juga akan ada beberapa Di channel agenda YouTube juga ya, channel Bu? YouTube. Nanti akan kita coba sampaikan agenda terkait dengan pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan di Pusdiklat PKU Muhammadiyah Jakarta. Cara mengikutinya gimana nih? Misalnya sudah berminat untuk mengikuti pelatihan, cara mengikutinya bagaimana sih Bu? Sebetulnya gampang nih Mas Baik. Habibie ya, Baik. teman-teman sahabat sejawat, bahwa cara mengikuti yang paling mudah adalah ketika sudah bergabung dengan sosial media kami, maka tinggal klik link yang ada. Baik. Kemudian jangan khawatir terkait dengan pembayarannya. Ketika ada investasi yang harus dipersyaratkan gitu ya sebagai atau ganti rugi terkait dengan proses pembelajaran atau seminar workshop atau pelatihan, maka kami memberikan keringanan baik untuk Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah maupun yang non RSMA atau non Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, yaitu misalnya pelatihan perawat dasar kamar bedah, kami memberikan nilai tertentu. Nah, karena pelatihannya 3 bulan, maka pembayarannya nggak harus di muka semuanya. Oh, harus di muka. Selama 3 bulan itu monggo boleh dicicil. Hanya saja kami berharap seminggu sebelum selesai pelatihan, bayaran sudah selesai. Itu meringankan teman-teman lah gitu kira-kira. Baik. Jadi tadi ya cara mengikutinya gampang. Jadi begitu sahabat sudah temukan pelatihan yang cocok untuk kebutuhan sahabat, bisa langsung klik linknya tadi yang disampaikan sama Bu Nuri. Nah, kemudian Ibu, saya mau nanya agenda-agenda pelatihan ke depannya ini apa ya Bu ya? Oke. Baik. Kalau yang baru selesai kami tuntaskan kemarin di hari Jumat tanggal 6 itu adalah Ponek angkatan pertama, batch pertama di tahun ini. Baik, Ponek. Alhamdulillah pesertanya 32. Insya Allah batch kedua nanti kita mulai di tanggal 6 Februari para sahabat, dan itu untuk tim Ponek 5 orang. Insya Allah kita selenggarakan dalam jangka waktu 5 hari dan tidak blended, langsung datang ke Pusdiklat. Insya Allah pengajarnya pun dari narasumbernya luar biasa. Baik, narasumbernya baik. Oke. Pasti oke, Bu. Untuk Ponek. Kemudian untuk nanti tanggal 16, tanggal 17 dan 18 Januari, mohon maaf, ini nanti ada KKMN untuk daring, karena kami selenggarakan kegawat daruratan neonatus ini secara blended, daring dan juga luring. Kalau untuk daringnya 17-18, maka luring yang pertama, karena pesertanya cukup lumayan banyak, luring yang pertama ini kami selenggarakan di tanggal 19 dan 20. Kemudian luring yang kedua tanggal 23 dan 24 Januari juga. Silahkan bergabung sesegera mungkin teman-teman kalau butuh KKMN. Siap. Nah, kemudian kita mau tanya nih Bu, di tengah-tengah kita ini kan ada apa nih? Pusdiklat PKU ada visi misi, ada smart. Ini tadi sempat dibahas juga ya Bu ya, mengambil dari nilai-nilai sahabat ya, dari sifat-sifat Rasulullah. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Bu mengenai nilai-nilai ini maksudnya seperti apa nih Bu, Pusdiklat ini? Nilai-nilai yang kami adop sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Emi ya, nilai-nilai dari keteladanan kita Rasulullah, yaitu sidik, tabligh, kemudian amanah dan juga fatonah. Kami mencoba untuk mengurai terkait dengan implementasi keseharian di Pusdiklat ini melalui SMART.
Smart. Apa itu SMART? Baik. SMART itu untuk S-nya adalah sinergi. Jadi bagaimana kita membangun kepercayaan dan mewujudkan dinamika menuju perubahan. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada teman-teman di Pusdiklat. Kemudian M-nya adalah maju. Apa itu maju? Kita berharap kreatif dan inovasi atau sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang diharapkan. Baik. Kemudian untuk A-nya adalah aktif. Jadi teman-teman yang ada di Pusdiklat ini harus aktif mencari informasi, proaktif mengikuti kebutuhan seluruh rumah sakit. Jadi kita harus melakukan sebelum di akhir tahun itu melakukan rekapitulasi terkait dengan kebutuhan pelatihan-pelatihan yang lain. Nah, itu yang kami anggap sebagai aktif gitu ya. Kemudian untuk yang responsif itu adalah cepat tanggap dalam merespon setiap kebutuhan para customer kita. Kemudian T-nya adalah tangguh. Bagaimanapun kondisinya dan situasinya, kita tidak boleh mengeluh, tapi tetap kita laksanakan dan kita kerjakan. Iya, jadi melayaninya tidak terbebani, tidak tanpa beban, ikhlas melayani dengan hati. Iya. Begitu Ibu ya. Betul. Nah, ya Pak, bisa ini Pak, tadi mohon maaf. Untuk yang paling dekat, waktu yang paling dekat tanggal 16 Januari nanti, selain ada KKMN batch pertama, kami akan menyelenggarakan pelatihan perawat bedah untuk batch yang ke-17, jadi angkatan yang ke-17. Kemudian nanti yang di Februari bukan hanya Ponek batch yang kedua mulai tanggal 6 sampai dengan 10 Februari, tetapi kami juga akan menyelenggarakan di tanggal 13 Februari hingga kurang lebihnya April, tanggal 14 April itu pelatihan untuk dokter di hemodialisa, seperti itu. Kemudian Maret awal insya Allah di minggu pertama pelatihan untuk perawat hemodialisa. Jadi memang agak lumayan padat. Dan untuk pelatihan perawat anestesi dasar di Maret juga. Oh baik, berarti tadi sudah banyak agenda disampaikan ya, Ibu ya. Barangkali sahabat ada yang sudah sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti pelatihan, boleh langsung ikut tadi yang disampaikan oleh Bu Nuri. Silakan klik linknya dan ikuti prosedurnya. Nah, barangkali sebagai penutup, Bu Nuri, harapannya ke depannya Pusdiklat ini seperti apa? Bisa disampaikan ke sahabat. Ya, terima kasih Mas Habibi. Sahabat yang sedang menikmati siaran ini, kami punya harapan terkait dengan Pusdiklat yang kami kelola saat ini adalah menjadi e-learning atau juga menjadi center of excellence dari seluruh pelatihan yang ada di paling tidak seluruh lingkup Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Dan kami juga tidak meninggalkan yang non Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Tetap kami juga akan bergandeng tangan dan juga menguatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh profesi terkait dengan penyelenggaraan pelatihan yang akan kami laksanakan. Mohon doa restunya, semoga apa yang kami impikan dan apa yang kami harapkan dapat terwujud. Amin. Ya, menjadi center of excellence. Ibu Nuri, terima kasih atas waktunya. Nanti membutuhkan informasi lagi yang lebih jauh mengenai Pusdiklat ataupun serba-serbi pelatihan, tetap ikutin channel Pusdiklat PKU Muhammadiyah. Dan juga jangan lupa bagikan videonya dan juga like videonya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Podcast, semakin cerdas menonton podcast.